Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Andi Yunaidi. Saya adalah seorang mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sek Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112500074. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Allahu Akbar. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak, sebelum kita berdoa, silakan kalian pilih siapa terlebih dahulu. Sudah bersih? Nah, duduk tenang. Dalam siapkan kedua. Siap, Bro. Kamera pengalaman, Bro. Tegar, Bro. Berdoa mulai. Selamat pagi juga. Nah, tolong dengarkan absen. Adi Leo, Airin, Laura, Naila, Rafiko, Fikrin, Zidri. Berarti apa hadir semuanya? Baiklah, anak-anak semuanya, silakan kalian berdiri. Kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Pada sisi, silakan pimpin lagunya. Sampai Bandung.
kembali. Baik, anak bapak semuanya, sekarang kita akan belajar yaitu tentang zakat. Apa pelajaran kita? Zakat. Sebelum zakat kita bahas, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Nah, Asraf. Manusia sebagai khalifah, Pak. Sebagai manusia sebagai memang itu pelajaran kita? Ya? Bapak tanya, manusia sebagai khalifah, siapa yang tahu masih ingat apa arti khalifah? Bisma? Pemimpin, pengganti atau wakil Allah di bumi. Jawaban yang benar. Kasih plus dulu. Yang ketiga, manusia itu sebagai khalifah. Siapa yang masih ingat apa tugas manusia itu sebagai khalifah? Bagas. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi antara lain ada 5 macam. 1. Menjaga alam dan lingkungan. 2. Berbuat baik dan adil. 3. Menggunakan ilmu dan akal. 4. Mentaati perintah Allah. 5. Menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Ya, jawaban yang benar. Ya, kasih plus lagi. Baik. Sekarang kita lihat pelajaran kita. Masalah apa kita bahas? Zakat. Nah, sebelum kita membahas masalah zakat, kalian perhatikan. Ada di antara kalian yang tahu apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan zakat? Zakat Asraf? Banyak orang miskin yang kesulitan hidup, tidak mempunyai makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ya, betul. Tepuk tangan. Yang kedua, mengapa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk berzakat oleh Allah? Bisma? Zakat adalah rukun Islam keempat. Artinya wajib untuk muslim yang mampu. Betul. Kesebelas. Zakat itu adalah rukun Islam yang keempat. Kita lanjut. Sebelum kita mempelajari zakat, kita harus tahu tujuan pembelajaran. Dapat kita pahami setelah kita belajar membahas zakat, kita akan bisa menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, bisa menentukan macam-macam zakat. Yang ketiga, menyebutkan syarat wajib zakat. Itu tujuan pembelajaran kita membahas zakat. Oleh karena itu, sebelum kita membahas zakat, mari kita timbulkan semangat bersama-sama. Dengan semangat yang serentak, tepuk semangat iman. Sekarang kita fokus, kita membahas makna zakat. Sebelum Bapak menerangkan, silakan kalian simak dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang zakat. Termasuk rukun Islam yang mendapat perhatian besar dalam syariat. Dengan syariat zakat, dengan syariat salat di 82 ayat dalam Al-Quran. Bagi setiap muslim untuk mempelajari aturan zakat agar bisa menunaikannya dengan benar. Bila mempelajari tentang zakat,
harta sementara dia tidak pernah belajar tentang wajibnya membayar zakat, bisa jadi dia termasuk orang yang terhina seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Dari Abu Kamsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Yang artinya, sesungguhnya dunia ini hanya milik 4 golongan manusia. Kita simak golongan pertama dan ketiga. Wadin razaqallahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasilu fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi afdhalil manazil. Yang artinya, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, lalu ia menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Rabb-Nya, menyambung silaturahim, dan ia mengetahui kewajiban harta yang menjadi hak Allah. Inilah yang berada di kedudukan paling mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manusia golongan sebaliknya. Wa'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm, la yattaqi fihi rabbah, wa la yasilu fihi rahimah, wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, famada bi akhbathil manazil. Yang artinya, seorang hamba yang dikaruniai harta namun tidak diberi ilmu, lalu ia gunakan hartanya secara serampangan tanpa dasar ilmu, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Rabb-Nya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui kewajiban hartanya yang menjadi hak Allah. Inilah yang berada di kedudukan paling hina. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Hadis tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membandingkan antara orang yang paham terhadap kewajiban hartanya dengan orang yang tidak paham terhadap kewajiban harta. Orang pertama disebut manusia yang kedudukannya paling mulia, sementara orang kedua disebut pemilik harta yang kedudukannya paling hina. Semoga Allah tidak menggolongkan kita seperti mereka. Jangan bagi orang yang tidak bayar zakat. Membayar zakat termasuk perbuatan dosa yang sangat besar, meskipun pelakunya tidak sampai kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum, fadhuqu ma kuntum taknizun." Yang artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Padahal dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dari mereka disetrika dengannya, juga lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta kalian yang dulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu." Quran Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Sementara pelakunya tidak sampai kafir, disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap orang yang menyimpan harta lalu dia tidak tunaikan zakatnya, maka hartanya akan dipanaskan di neraka jahanam, lalu dijadikan lempengan, kemudian kedua sisi badannya disetrika, jidatnya juga disetrika, hingga Allah menyelesaikan ketetapan hukum di antara para hambanya pada waktu sehari sama dengan 50.000 tahun. Setelah itu ditampakkan jalannya, baik ke surga atau ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ini menunjukkan ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengumpulkan hartanya sementara dia tidak mau membayar zakat. Hanya saja dia tidak kafir, karena ditampakkan tempat akhirnya setelah disiksa, bisa ke surga atau ke neraka. Macam zakat. Jika dari objek harta yang dizakati, bentuk aturan zakat ada 5 macam. 1. Zakat hasil pertanian disebut dengan zakat ziraah.
disebut zakatul masyiyah. Itu video yang telah kalian amati, dapat pelajaran bagi kita. Pertama tadi dijelaskan macam-macam zakat. Setelah itu ada ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat. Masih ingat? Apa ancaman bagi orang yang tidak mau zakat tadi? Orang yang kaya tidak mau berzakat dalam video tadi apa? Termasuk dosa? Termasuk dosa besar. Nah, perhatikan. Ini yang pertama pengertian zakat. Coba baca Petrel. Apa pengertian zakat? Pengertian zakat. Zakat artinya dukung, berkemah suci dan berkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. At-Taubah ayat 3. Sedangkan zakat menurut istilah adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat fitrah. Dari yang dibaca oleh saudara kalian tadi, berarti kita kenal arti zakat menurut bahasa itu apa? Adalah tumbuh, berkembang, suci dan besar. Kalau menurut istilah Harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. bentar, adalah satu harta milik seseorang atau badan usaha yang wajib dikeluarkan. Kenapa wajib? Karena mungkin sudah 1 tahun harta itu disimpan yang sudah sampai senisab. Apa dalil tentang zakat? Itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Apa kata Allah? Musmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Berarti kalau kita rajin zakat, harta kita tidak berkurang, tetapi harta kita bertambah dan semakin suci. Dan yang kedua, zakat itu ada dua. Pertama zakat apa? Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Siapa yang tahu kapan kita membayar zakat fitrah? Asraf. Sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Benar. Ke-11. Siapa yang tahu kapan kita mengeluarkan zakat mal? Siapa yang tahu? Adalah kita keluarkan kalau harta benda kita itu sudah cukup satu nisab. Pertama zakat fitrah berupa makanan pokok. Makanan pokok di satu daerah itu. Kalau di Papua dulu itu makanan pokoknya sagu atau gandum, maka orang zakat fitrah dengan sagu atau gandum. Kalau kita apa makan pokoknya? Beras. Maka setiap bulan puasa di masjid kita banyak orang yang membayar zakat dengan beras. Berapa banyaknya harus kita bayar zakat fitrah itu? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Karena itu adalah zakat harta. Berarti kalau kita berbicara masalah zakat harta, berarti zakat itu apa fungsinya? Kalau zakat fitrah tadi mensucikan diri. Kalau zakat fitrah, zakat mal
Membersihkan? Membersihkan diri atau harta? Harta. Membersihkan harta yang kita cari selama ini. Penerima zakat itu ada 8 golongan. Pertama, coba? Fakir. Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu adalah fuqara, orang miskin, orang fakir. Orang miskin, siapa miskin itu? Tetap orang susah, orang yang tidak mampu. Tetapi orang miskin ini bedanya dengan fakir, dia mempunyai pekerjaan tetap. Amil. Ada yang tahu amil? Nah, amil ini adalah orang yang menjadi panitia penerima zakat. Itu amil namanya. Kalau di masjid-masjid kita yang sering diambil siapa? Itu adalah pengurus masjid. Nanti ditambah ada 2 orang dari masyarakat luar. Yang keempat mualaf. Islam. Benar. Bagus. Yaitu mualaf itu orang yang beda agama dengan kita. Selama ini agamanya Kristen. Tergantung artinya untuk memeluk agama Islam. Itu namanya mualaf. Itu harus diberi zakat supaya dia meyakinkan bahwa agama Islam itu merasa indah kata dia. Siap itu yang kelima tingkat torikat. Ada yang beda dengan kau. Gharib, Sabilillah, Ibnu Sabil. Ada berkelompok masing-masing. Itu maknanya. Silakan kursinya dulu dan satukan meja. Sudah dapat kelompok masing-masing? Tugas kalian adalah membuat lembaran kerja peserta didik yang disingkat dengan LKPD. Mana kelompok A? Silakan didiskusikan, dijawab. Kelompok B? Kelompok C? Silakan diskusikan, jawab. Setelah itu nanti ada di antara kelompok masing-masing yang mempresentasikan ke depan jawaban yang telah didiskusikan itu. Silakan diisi, diambil penanya. Beri waktu 10 menit. Buat nama kelompoknya. Siapa nama kelompok? Ya, buat nama kelompoknya di atas nama peserta didik. Buat nama kelompoknya semua. Dan 4 orang buat 4 orang, ada 5 orang buat 5 orang. Sudah siap? Siap. Bisa kita presentasikan? Siap. Dan kelompok A sudah? Silakan. Ketika kelompok A mempresentasikan, kelompok B boleh bertanya. Kalau ada yang ditanyakan.
Baca salam belum baca soal dan baca jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok A akan membacakan isi dari kelompok kami. Hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Apa pengertian zakat menurutmu? Pengertian zakat adalah tumbuh berkembang suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dilakukan dengan ikhlas karena Allah untuk membantu orang yang membutuhkan dan menyucikan harta kita. Artinya, zakat adalah ibadah untuk berbagi dan peduli kepada sesama. 2. Carilah satu ayat Al-Quran yang berisi perintah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya Allah memerintahkan kita untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat karena keduanya tanda keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengapa umat Islam harus menunaikan zakat? Karena zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan termasuk rukun Islam yang keempat. Zakat membantu orang miskin dan orang yang membutuhkan agar bisa lebih layak. Dengan zakat, harta kita menjadi bersih dan penuh berkah. Zakat membuat masyarakat menjadi lebih adil, peduli, dan saling menghormati dan saling menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari kelompok A. Itu ada yang ditanyakan pengertian zakat. Semangat dulu. Siapa semangat iman? Silakan perwakilan kelompok B. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok B. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Fitrah dibayar sebelum sholat hari raya Idul Fitri, dibayar dengan beras atau uang. Sedangkan zakat mal dibayar setelah setahun atau semisal dibayar dengan padi emas dan perak. Yang lain, silakan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C akan menyampaikan isi jawaban dari kelompok kami. 1. Sebutkan 5 golongan penerima zakat. Berikut 5 dari 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat menurut Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 60. 1. Fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak punya penghasilan. 2. Miskin adalah orang yang punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. 3. Amir adalah orang yang mengurus dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam agar hatinya semakin kuat dalam iman.
5. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya dalam kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. 2. Mengapa orang yang mampu perlu membantu orang miskin melalui zakat? Karena zakat adalah perintah Allah yang membantu sesama. Dengan membayar zakat, seorang yang mampu bisa 1. Menolong orang miskin agar tidak kelaparan atau kesusahan. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. 3. Menumbuhkan rasa syukur dan rendah hati atas rezeki yang Allah berikan. 4. Menjadikan harta lebih berkah dan membawa Itu lembaran kerja kelompok yang sudah dipresentasikan ke depan masing-masing. Ada kalian yang ragu atau yang mau ditanyakan sebelum Bapak menguji kemampuan kalian masing-masing? Hah? Ada? Kalau tidak ada, Bapak tanya. Siapa yang tahu apa pengertian zakat menurut bahasa? Bagas. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Benar. Sekarang Bapak ingin tahu bagaimana kemampuan kalian tentang masalah zakat pada hari ini. Silakan kalian jawab dan langsung kalian isi di sini. Nah, buat nama masing-masing. Ini namanya asesmen pengetahuan. Silakan kalian isi masing-masing sesuai dengan yang kalian dengarkan tadi. Tidak ada yang mencontek. Cukup? Silakan isi 5 menit. Kan soalnya cuma 10. Bagaimana kemampuan kalian? Baca soalnya dengan teliti. Pahami soalnya baik-baik. Kumpul lagi. Dikumpulkan ke depan. Dan itulah sejarah kita pada hari ini dengan topik makna zakat. Dengan kesimpulan, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah 2 macam, yaitu zakat fitrah yang dibayar setiap menjelang Idul Fitri, zakat mal yang berasal dari harta atau kekayaan yang sudah mencapai batas tertentu, yaitu nisab. Kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah. Silakan kalian berdiri semuanya. Semuanya bernyanyi.
Dulu kita ingat, minggu depan kita lanjut materi kita yaitu apa lagi? Yaitu tentang tugas-tugas malaikat. Nah, tolong dibahas semua terlebih dahulu.